Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam forum kajian fikih mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah ya, salawat dengan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, sebelumnya saya memohon maaf ya, pada pekan yang lalu itu terhenti di tengah jalan ya, jadi mati listrik pekan lalu, terus saya tidak bisa masuk kembali karena saya menggunakan wifi ya, jadi wifi-nya juga mati. Sementara saya coba tethering ke HP itu malah nggak bisa ya, malah nggak bisa jalan, sehingga ya nggak bisa dilanjutkan. Mohon maaf ya. Dan kemarin kita berhenti di sini ya, kita nggak ulang yang di atasnya. Ini muqaddimah istihadah ya, kita tidak ulang. Kita di sini pembahasannya kemarin terhenti di sini ya. Jadi pada pekan yang lalu kita katakan, sudah kita sampaikan bahwasanya ada 6 hal atau 6 aktivitas yang wajib dilakukan oleh wanita yang istihadah, atau bahasa Arabnya mustahadah. Mustahadah itu berarti wanita yang mengalami istihadah ya. Karena kita sudah jelaskan juga bahwa darah yang keluar dari wanita, dari kemaluan wanita itu hanya 3 saja. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua darah nifas, dan yang ketiga adalah istihadah. Wala rabi'a laha, dan tidak ada yang keempat ya. Baik, tidak ada yang keempat, jadi cuma 3 itu saja. Nah, kita berhenti di sini ya. Ma yalzamul mustahadata fi'luhu idza aradatis sholata ya. 6 hal, bukan 6 hal. Apa yang harus dilakukan oleh wanita yang istihadah ketika akan melakukan sholat. Nah, ya, ini ada 6 ya. Kita ulangi lagi ya. Kemarin kita berhenti di poin yang kedua ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang pertama, ini saya akan menjelaskan dengan pelan. Nanti kalau ada yang terlalu cepat, nanti silahkan disampaikan gitu ya. Baik, yang pertama adalah antagsilal mustahadatu farjaha qoblal wudu'i. Jadi seorang wanita yang istihadah jika ingin melaksanakan sholat wajib tentunya ya, dan juga sholat sunnah nanti kalau mau sholat sunnah ya, maka dia harus melakukan 6 hal ya, meskipun nanti agak berbeda dengan sholat sunnah ya, agak beda sedikit dengan sholat sunnah, tapi ini adalah kalau kita atau wanita ingin melakukan sholat fardu, sholat wajib. Yang pertama adalah seorang wanita yang istihadah itu mencuci kemaluannya sebelum berwudu. Nah, ya. Jadi kalau yang tidak istihadah kan kalau mau sholat harus melakukan wudu, begitu ya. Nah, tapi kalau wanita yang istihadah sebelum dia berwudu dia harus mencuci kemaluannya, ya, karena kemaluannya mengeluarkan darah. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi ya, yang keluar itu bisa jadi darahnya itu adalah darah haid atau darah nifas atau darah istihadah ya, karena masih bahas tentang darah semua ini ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yang harus dilakukan oleh wanita yang istihadah atau mengalami istihadah itu adalah antahsyua farjaha wujuban binahwi kutnin ya. Dia, perempuan tersebut, wajib ya mengisi
atau menyumpal atau menyumbat kemaluannya dengan kapas. Dan ini ujuban, wajib. Nah, ya. Nah, kenapa seperti itu? Alasannya apa sih harus dipakai kapas untuk menutup kemaluannya tersebut? Nah, wadzalika daf'an lin najasi au takhfifan lahu. Ini adalah untuk menahan, ya, daf'an, untuk menahan. Lah, menahannya menahan apa? Ya, menahan najis. Karena kita sudah pahami bahwa darah itu ya najis, ya. Darah yang keluar itu ya najis, ya. Lalu untuk apa kita pakai cotton tadi? Cotton ini cotton ya, bahasa Inggrisnya mungkin ya. Cotton ya, kapas ya. Nah, kenapa? Ya untuk menahan najis itu ya, karena kita ini mau sholat nih ya. Kita lagi sholat ya. Au takhfifan lahu, oke lah, tidak bisa tertahan tapi bisa untuk menyedikitkan najis tersebut, menjadikan najis itu atau darah itu sedikit. Wa inna ma yajibu dzalika bisyurutil atiyah. Nah, seingat saya pekan lalu kita sampai di sini ya, teman-teman ya. Nah, begitu ya. Jadi kita ulang sedikit. Yang pertama, wajib mencuci kemaluan sebelum berwudu. Ya, yang kedua, dia mengisi atau menyumbat kemaluannya dan wajib hukumnya dengan kapas. Tapi langkah yang kedua ini ada syaratnya. Ya. Yang pertama adalah alla tata'adza bihi ta'adzian la yuhtamalu adatan. Baik, ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah seorang wanita yang istihadoh itu dia tidak menderita sakit atau dia tidak merasakan sakit yang secara adat, secara tradisi itu tidak bisa untuk ditanggung. Ya berarti sakitnya ini sakit banget nih ya. Sakit banget ya. Ya, ya saya tidak bisa membayangkan ya karena saya laki-laki ya. Ya kalau wanita mungkin dimasukkan itu ya kapas itu mungkin akan merasa sakit ya. Nah kalau sakitnya tuh sakit banget maka tidak wajib. Nah ya jadi inilah para fukoha kita sudah menjelaskan kepada kita ya bahwa Islam itu mudah insya Allah ya. Ada kaidah fikih yang menyatakan bahwa al-masyaqqatu tajlibut taisiro, ya. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, ini kaidah fikih ya, termasuk itu adalah al-qawaid al-fiqhiyah al-kubro, kaidah fikih yang kubro ya, yang utama ya. Ada 5 kaidah fikih itu. Yang pertama itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu perkara tergantung dengan maksud dan niatnya. Kemudian yang kedua yang tadi saya sebutkan, al-masyaqqatu tajlibut taisiro. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kemudian yang ketiga, al-yakinu la yazulu bisyak. Atau di sebagian kitab disebutkan la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian yang keempat itu al-adatu muhakkamatun. Adat atau tradisi itu bisa menjadi sumber hukum. Nah, contohnya yang pernah kita pelajari ya, teman-teman ya. Oh, kok bisa 15 hari? Oh, kok bisa kok haidnya itu 9 tahun Hijriah? Itu termasuk ke situ ya. Adat ya. Adat, tradisi yang menjadi sumber hukum ya. Meskipun itu bukan tradisi saya atau tradisi antum ya. Bukan ya, jangan sampai wah tradisi menjadi sumber hukum ya. Ya udah, adat kebiasaan saya bisa menjadi sumber hukum. Enggak begitu juga gitu ya. Ada kawaidnya, ada rambu-rambu atau patokannya. Nah, ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Nanti kalau saya terlalu cepat bisa disampaikan ya. Baik, syarat yang kedua, wajibnya itu ya. Baik. Baik. Nah, ini syarat yang pertama ya. Jadi wajibnya itu kalau wanita tersebut tidak merasa sakit dengan sakit yang tidak bisa atau tidak layuh tamalu adatan ini tidak biasa lah ya. Tidak biasa. Itu. Kemudian syarat yang kedua, halaman berikutnya ya, an la takuna imatan. Ini perempuan tersebut tidak berpuasa. Fa in kanat imatan tarikatil haswa naharon. Kalau si wanita yang istihadoh itu berpuasa, maka dia tidak melakukan hasyaw. Hasyaw itu ya tadi ya, menyumbat atau menyumpal kemaluannya dengan kapas. Nah, itu tidak dilakukan pada siang
siang hari. Karena siang hari wajib berpuasa. Kalau sudah berbuka gimana? Ya dipakai. Ya dipakai. Lah kenapa dipakai? Ya ini tadi ya, dijelaskan tadi ya. Untuk menahan najis dan juga menyedikitkan atau meringankan najis. Ya, baik. Itu syarat yang kedua dengan dua syarat. Ya. Nah, syarat yang ketiga atau aktivitas yang harus dilakukan oleh wanita yang mustahadoh ketika akan melakukan sholat fardu, an yahtaja ilaihi fa illam yahtaj ilai. Oh, salah. Ini masih yang poin ketiga. Afwan ya. Nih ya. Wajibnya itu dengan syarat yang berikut. Syarat yang pertama tidak sakit, syarat yang kedua tidak puasa, dan yang ketiga memang butuh. Ya, perempuan tersebut memang butuh untuk menyumbatnya dengan kapas. Fa ilam tahtaj ilaihi lam yajib. Kalau perempuan tersebut tidak membutuhkannya, maka tidak wajib. Patokan membutuhkan atau tidak itu apa? Nah, nanti diterangkan di sini. Ya, sampai sini dulu bisa dipahami nggak teman-teman? Dua poin ini dengan poin kedua ada 3 syarat. Bisa dipahami? Atau ada yang kurang jelas mungkin? Ustadz mau tanya. Ya. Jadi kalau misalnya istihadah itu tidak bisa berpuasa ya pada saat Ramadan karena kan tidak bisa disumpal. Nah, itu pertanyaannya balik ke sini ya Bu ya. Jadi istihadoh itu tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Nah ini kalimatnya saya bacakan ya. Haitsu hakam nabi an-naddama istihadatun auda mufasadin, ketika kita menghukumi suatu darah ya. Kan ada 3 darah tadi ya yang keluar dari kemaluan, darah haid, nifas atau istihadoh. Nah, kalau kita menghukumi suatu darah itu, ya, saya admit dulu nih. Baik. Nah, mana tadi? Kalau kita bentar ya, saya admit dulu ya nih. Saya admin sekaligus pengisi ya. Dia harus admit. Baik. Ketika kita menghukumi darah itu adalah darah istihadoh atau darah fasad, maka itu adalah hadasun daimun yan kudul wudu. Itu adalah hadas daim. Dia senantiasa berhadas. Yan kudul wudu'a wala yamna'us sauma wassolata. Dan darah istihadoh ini tidak menjadi mani', tidak menjadi penghalang untuk berpuasa dan juga sholat. Nah, jadi wanita yang istihadoh tetap wajib puasa, tetap wajib sholat, kemudian nanti suaminya bisa mendatanginya dan seterusnya. Jadi beda hukumnya dengan haid. Nah, kenapa kok di sini puasa? Ya karena ketika kita memasukkan sesuatu, katakanlah ke kemaluan tadi, ya, itu membatalkan puasa, Bu ya. Ini membatalkan puasa. Nah, ini pembahasannya di kitab puasa sebetulnya ya. Pembahasannya tentang pembatal-pembatal puasa. Ya, ketika kita memasukkan sesuatu ke lubang, ya, maka itu membatalkan puasa. Ya. Iya, soalnya kan pas puasa itu pas dari subuh sampai ke maghrib kan ada 3 sholat tuh, subuh, zuhur, sama asar. Pada saat 3 kali sholat kan harus disumbat. Ya, tapi kalau di sini dikatakan syarat yang kedua dia tidak dalam keadaan puasa. Kalau dia dalam keadaan puasa, maka dia meninggalkan penyumbatan tersebut. Dia tidak melakukan penyumbatan di siang hari. Oh iya iya iya, berarti pada saat itu tidak perlu disumbat. Ya, ketika dia berpuasa di siang hari. Ya, nanti kalau malam gimana? Ya, pakai lagi begitu ya, dipakai lagi. Tapi kalau puasa tidak, karena dia membatalkan puasa nih. Kalimatnya di sini ya. Saya ganti kitab nih ya, karena ini kitabnya saling melengkapi ya. Ini kitab At-Takrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah Juz 1 nih saya bacakan. Agak jauh dia ini. Jadi masing-masing kitab ini saling melengkapi ya. Siap, terima kasih Ustaz. Ya, mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini poin yang kedua ya. Yajibu 'alaiha al-hasyu fi mawdi'a khurujid dam bikutnin au nahwihi. Wajib atas perempuan yang istihadah untuk menyumbat tempat keluarnya darah dengan kapas atau semisalnya. Jadi nggak harus kapas ya, bisa semisalnya.
illa kecuali idza kanat tata'adza, sama ya dengan yang tadi, kecuali kalau wanita tersebut merasa sakit, au kanat shaimatan, atau perempuan tadi yang istihadah tadi berpuasa. Lah kenapa? Li'anna dzalika yufattiruha, karena yang demikian itu membatalkan puasanya. Ya, wa yajibu 'alaiha ta'sibu. Ini pakai pembalut ya, wajib pakai pembalut. Illam yakfil hasyu. Kalau tidak cukup dengan menyumpal, berarti keluar terus darahnya itu ya. Itu tetap wajib ditambah lagi dengan pembalut. Baik. Wallahu taala a'lamu bisawab. Semoga bisa dipahami ya, Bu. Baik, Bisa paham Ustadz, terima kasih. sama-sama. Baik, kemudian langkah yang ketiga sekarang yang harus dilakukan oleh wanita istihadah ketika ingin sholat. Nah ya, nih ya, langkah pertama mencuci kemaluan sebelum wudhu, langkah kedua menyumbat dengan 3 syarat yang tadi udah kita sampaikan. Nah, aktivitas yang ketiga atau yang harus dilakukan yang ketiga adalah, nah ini ya, ini yang rata-rata kita sudah paham atau perempuan sudah paham lah ya. Anta si babak dzalikal farja wa yajibul qasbu bisyartain. Yakni dia mengikat atau membalut kemaluannya. Ya, membalut ya. Wa yajibul qasbu, dan wajib untuk membalut ini atau ya membalut kemaluan itu dengan dua syarat. Membalut atau membungkus bisa juga ya, membungkus, membalut ya, itu wajibnya dengan 2 syarat. Nah, yang pertama antahtaja ilaihi. Dia memang butuh ya, butuh untuk membalutnya ya. Tadi kan kita juga sebutkan di poin yang ketiga ini ya, yang mengisi dengan atau menyumpal dengan kapas itu. Di sini dikatakan antahtaja ilaihi, fa ilam tahtaj ilaihi lam yajib. Butuh. Nah, patokan butuh ini apa sih? Ya, nah di sini dikasih ya, dikasih dobitnya atau patokannya atau rambunya atau ketentuannya. Ya. Nah, antahtaja ilaihi, dia butuh perempuan itu untuk membalutnya. Bi alam yan qati'id damu bil hashwi. Ya, yakni darah itu tidak berhenti atau tidak putus alias menetes terus itu kalau dipakai kapas itu tadi. Nah, ya, jadi udah dikasih kapas nih ya, ibu-ibu ya, teman-teman sekalian, sudah dikasih kapas, sudah disumbat dengan kapas, tapi darahnya tetap keluar, tapi darahnya tetap menetes, darahnya tetap mengucur. Itu berarti dia butuh untuk membalut. Nah, fa'inin kota'a, kalau darahnya itu fa'inin kota'at damu bil hashwi lam yajib. Nah, kalau darahnya itu putus atau berhenti alias tidak netes, tidak keluar darah dari kemaluannya itu dengan menyumbat dengan kapas tadi atau menyumpal dengan kapas tadi, maka itu tidak wajib. Nah, ya. Bisa nerima nggak? Bisa masuk nggak ini? Jadi wajib dia kalau butuhnya itu apa? Kalau darahnya itu tidak tidak berhenti dengan aktivitas penyumbatan dengan kapas tadi, alias terus keluar, netes. Nah itu berarti wajib dipakai pembalut. Tapi kalau misalnya berhenti dengan memberikan kapas, menyumbat dengan kapas tadi, tidak ada darah yang netes, tidak ada darah yang keluar, maka itu tidak wajib memakai pembalut. Baik. Paham Ustadz? Baik. Yang kedua, syarat yang kedua wajib pakai pembalut. Ini sama dengan yang tadi. An la tata'adza bihi ta'adziyan la yuhtamalu adatan. Fa in kana kadzalika lam yajib. Si wanita yang istihadah tadi tidak merasa kesakitan ketika memakai pembalut. Namun kesakitannya ini ada patokannya ya, yakni la yuhtamalu adatan, yang memang tidak sanggup untuk tidak sanggup untuk di apa ya bahasanya ya, dialami lah,
pokoknya nggak sanggup lah, sakitnya itu sakit banget gitu. Ya, saya agak kesulitan mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia. Yahtamala yahtamil itu kan membawa ya, atau mengemban. Ya, jadi tidak sanggup untuk diemban atau dibawa. Adatan, secara adat ya, secara tradisi ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau dia kesakitan maka tidak wajib pakai pembalut. Nah, ini pertanyaan yang pekan lalu ya. Ustadz, apakah cukup pakai pembalut saja? Ini di sini jawabannya. Wahal yakfil iktisaru halal asbi, apakah cukup untuk membatasi hanya dengan memakai pembalut? Ya. Wal jawabu na'am yakfil iktisaru halal asbi in mana'at dama wa'tamadahur ramliyu. Ya. Jadi jawabannya, bolehkah perempuan yang istihadah itu membatasi hanya kepada pembalut saja, atau membalutnya dengan pembalut dengan macam-macam ya, dengan kain juga bisa. Nah, kalau menurut Imam Ar-Romli, Imam Ar-Romli ini pengarang kitab Nihayatul Muhtaj ya. Nah, kalau menurut beliau, ini imam dalam mazhab Imam Syafi'i juga ya. Boleh mencukupkan hanya dengan pembalut saja. Jika ada lagi patokannya nih, in mana qaddam, jika pembalut tersebut sudah menghalangi darah keluar atau darah itu tidak menetes gara-gara pembalut tadi. Ya. Wa'ta madahur Romli. Imam Ar-Romli ya, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Baik, itu langkah yang ketiga. Sekarang langkah yang keempat. Ya. Robi'an. Yang keempat, anta tawaddo'a ba'da dukhulil waqtis sholat. Ba'da dukhuli waqtis sholati. Si wanita yang istihadoh itu berwudu setelah masuk waktu sholat. Jadi dia tidak boleh berwudu sebelum waktu sholat tiba atau masuk. Misalnya nih, nanti mau masuk sholat isya. Nah, kalau sekarang wudu boleh nggak perempuan yang istihadoh? Tidak boleh. Terus bolehnya kapan? Setelah masuk waktu sholat isya. Barulah dia boleh berwudu. Ya. Wala yajuzu an tatawaddoa qabla dukhuli waqtis sholati. Dan tidak boleh perempuan yang istihadoh berwudu sebelum masuk waktu sholat. Li'annaha toharatu daruratin. Lah kenapa perempuan yang istihadoh tidak boleh berwudu sebelum masuk waktu sholat? Karena toharohnya itu adalah toharoh yang darurat. Ini ya, jadi saya lupa tadi. Kan ada 5 kaidah fikih kubro tadi saya bilang ya. Yang terakhir itu adalah ad-daruru yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Berarti pas 5 tadi ya, saya sambil mengisi tadi sambil mikir juga. Apa yang satu lagi, apa yang satu lagi. Ketemu kata doruroh, baru ingat saya, alhamdulillah. Ad-daruru yuzalu. Berarti 5 tadi ya. Yang pertama al-umuru bimaqasidiha, perkara itu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyak, yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, ad-dororu yuzal, bahaya harus dihilangkan. Yang keempat adalah al-masyaqqatu tajlibut taisiro, kesulitan mendatangkan kemudahan. Dan yang kelima, al-adatu muhakkamatun, adat atau tradisi itu bisa menjadi sumber hukum. Ini masing-masing ada dawabitnya ya, ada patokannya ya. Juga ada mustasnayatnya, juga ada pengecualiannya. Wah, ya. Jadi harus hati-hati kalau mau pakai kaidah fikih ini ya, jangan sampai menabrak yang lain ya, menabrak nas syar'i misalnya ya, itu tidak boleh, ada ketentuannya ya. Belajar kaidah fikih. Nanti teman-teman bisa ya baca-baca buku-buku kaidah fikih ya. Ya, mungkin ada yang terjemahan ya bahasa Indonesia, mungkin ada, itu silahkan dibaca. Itu penting itu ya, penting. Baik, itu yang keempat. Yang kelima sekarang al-muwalatu bainal kulli. Nah, aktivitas kelima yang harus dilakukan oleh wanita yang istihadoh itu adalah apa? Al-muwalah, berterus-terusan, berturut-turut bainal kulli, di antara semuanya. Jadi yang tadi itu, ibu-ibu ya, teman-teman ya. Apa tadi yang pertama? Mencuci kemaluan sebelum wudhu, kemudian mengisi kemaluan dengan kapas, kemudian yang ketiga memakai pembalut, kemudian yang keempat
berwudu ketika masuk waktu sholat. Semuanya harus dilakukan berturut-turut, berkesinambungan. Nah, ya, tidak boleh berhenti. Nah, ya bisa dipahami ya, ibu-ibu ya, teman-teman sekalian. Ada 14 orang ya. Nanti silahkan ditanyakan ya kalau ada yang diragukan. Kalau saya bisa jawab sekarang, saya jawab sekarang. Kalau misalnya saya belum tahu, ya saya belum bisa jawab. Harus kita cari dulu referensi atau rujukan atau literaturnya ya. Nah, jadi syarat yang kelima ini al-muwalatu bainal kulli. Mualah, berkesinambungan. Nah, perhatikan di sini teman-teman sekalian, fatajibul mubadaratu bil hashwi ba'da ghaslil farji. Wajib hukumnya untuk bersegera melakukan menyumbat dengan kapas setelah mencuci kemaluan. Wal mubadaratu ba'da zalika bil asbi, dan wajib juga hukumnya bersegera setelah mengisi dengan kapas tadi untuk melakukan balutan di kemaluannya, memberikan pembalut ya dengan kain atau dan seterusnya. Fal wudu'u, kemudian dia berwudu. Ya tentu setelah masuk waktu sholat ya, seperti yang kita sudah sampaikan tadi. Fas sholatu, dan juga sholat. Nah, semuanya ini ya, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, 5 hal ini ya, mencuci kemaluan, kemudian mengisi dengan kapas, kemudian mengikat dengan pembalut, berwudu, sholat, 5 hal ini harus dilakukan berturut-turut. Nah, ya, Masya Allah. Ya. Lah kenapa? Ingat, karena dia itu hadasun daimun. Daimul hadas. Dia itu berhadas terus. Dia berhadas terus, Bu. Ya. Dia berhadas terus, teman-teman. Ya. Nah, kemudian ke sini. Wala yajuzu laha an tuakhiras sholata li syai'in illa makana limaslahatis sholati. Tidak boleh seorang wanita yang istihadah tersebut mengakhirkan sholat, menunda sholat, menangguhkan sholat. Nah, ya nggak boleh, nggak boleh. Li syai'in, karena sesuatu. Illa makana limaslahatis sholati. Kecuali kalau itu berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Ya. Wadzalika kasatril aurati. Demikiannya yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat itu seperti misalnya menutup aurat. Ya, tadi perempuan itu sudah melakukan 5 hal, kemudian pakai kerudung misalnya, atau pakai jilbab, atau pakai mukena. Nah, itu boleh. Wantizoril jamaati, dan juga menunggu salat jamaah. Misalnya dia di Masjid Raya Darussalam. Udah dia lakukan nih 5 hal ini nih. Cuman kan ya ini kan nunggu jamaah juga kan, jamaah sholat kan. Ada yang masih sholat qobliyah, ada yang masih sholat tahiyatul masjid, ada yang masih berwudu, ada yang masih imamnya mungkin masih di bawah lantai 1. Nah, itu kan semuanya kan menunggu sholat jamaah. Nah, itu gimana hukumnya? Boleh nggak? Boleh, karena itu termasuk dengan kemaslahatan sholat. Kemudian wa ijabatil muadzini, menjawab muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata muadzin. Nah, kemudian dijawab sama perempuan istihadah tadi. Nggak langsung sholat dia. Lah gimana? Tadi harus langsung sholat nih. Boleh kalau menjawab azan. Misalnya rumahnya di samping masjid misalnya. Atau dua rumah di sebelah masjid. Nah, itu dia mau dapat pahala menjawab azan. Menjawab azannya muazin. Nah, itu boleh mengakhirkan atau menunda. Kemudian wa iqamatis sholah, dan untuk menegakkan sholat. Nah, iqamat ya. Kemudian warotibatil qobliyati, dan melakukan sholat sunnah rawatib qobliyah. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat. Nah, ya. Qobliyah asar 2 rakaat. Nah, itu dia lakukan tuh. Nggak langsung sholat wajib. Nah, itu boleh nggak? Boleh, karena itu terkait dengan kemaslahatan sholat. Ya. Fa'in akhorat li ghairi maslahatis sholati. Nah, gimana kalau ditangguhkan, diakhirkan, ditunda oleh wanita yang istihadah tadi sholatnya? Nah, kalau dia menunda atau menangguhkannya li ghairi maslahatis sholat, bukan
terkait atau tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan salat, dorro. Maka ini berbahaya. Bukan berbahaya. Ya dorro itu berbahaya ya. Bermasalah. Mendatangkan masalah. Oh, ya. Wa wajaba 'alaiha an tu'ida jami'a ma taqaddama. Dan wajib atas perempuan istihadah tersebut untuk mengulang jami'a ma taqaddama. Mengulang semuanya seperti yang sudah disebutkan. Apa yang diulang? Ya ini tadi. Ya, mencuci kemaluan, mengisi menyumbat dengan kapas, kemudian mengikat dengan pembalut, kemudian berwudu, kemudian sholat. Nah, itu kalau dia menunda tanpa ada kaitannya dengan sholat. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, mungkin dia baca WA misalnya, baca chatting, ya ngebalas DM di Instagram, ya kan ngelihat Telegram, ya kan. Nah, itu kan tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat tuh, ya kan. Padahal kita sudah katakan bahwa perempuan yang istihadah wajib untuk segera sholat, wajib al-muwalah, wajib mubadaroh, ya bersegera. Ah, kalau nggak ada kaitannya dengan sholat, seperti tadi misalnya, balas chatting WA misalnya, ini yang sering ya kita ya, zaman sekarang ini, itu dia batal, bermasalah, dan dia wajib mengulang semua yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang tadi. Ya. Berarti apa boleh juga untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bisa masuk ke sini, intizoril jamaah. Misalnya nih ya, misalnya ya, perempuan tadi sudah melakukan 5 hal ini. Ya, perempuan tadi sudah melakukan 5 hal ini ya, tadi ya. Ini teman-teman mencatat ya. Atau ada yang mau PDF-nya. Nanti kalau mau PDF-nya silahkan menghubungi yang mengundang kajian ini ya. Nanti saya kasih semua PDF kitab-kitab ini. Tapi nggak tahu apakah ada bahasa Indonesia-nya ya. Mencatat Ustadz. Baik. Kalau membaca Quran dalam rangka untuk ini, intizarul jamaah ini insya Allah tidak mengapa. Misalnya ya tadi saya sampaikan, dia sudah berwudu, ya dia sudah, pokoknya sudah 5 hal tadi sudah dilakukan. Dia naik ke Darussalam, lantai 2. Orang belum sholat ternyata, dia sudah sholat rawatib katakanlah, dia sudah berdoa. Nah ini ya, jadi kalau bisa berdoa ya, karena dalam hadis dikatakan la yuraddud du'a'u bainal azani wal iqamati. Tidak ditolak doa antara azan dan iqamat. Nah, katakanlah demikian ya, dia sudah wudu, naik ke lantai 2, sudah sholat rawatib, sudah berdoa, masih belum juga ada jamaah, masih belum juga ditegakkan sholat jamaah. Terus dia baca Quran, misalnya dia baca Quran misalnya lewat ini, lewat Androidnya, katakanlah seperti itu ya, lewat Androidnya. Maka itu gimana? Ya, termasuk dalam ini, intizaril jamaah. Ya. Ini yang mungkin bisa saya jawab gitu ya. Adapun kalau membaca Quran ini apa tanpa menunggu jamaah bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Baik. Yang keenam, yang terakhir ini langkah yang keenam, ini sudah mau isya sepertinya ya, 5 menit lagi ya. Ya, ini yang keenam sekarang. Nah, langkah keenam yang wajib dilakukan oleh wanita yang istihadah adalah yajibu 'alaiha al-wudu'u likulli fardin. Wajib atas wanita yang istihadah itu untuk berwudu likulli fardin. Setiap sholat fardu. Ya. Jadi satu wudu itu hanya untuk satu sholat fardu. Itu kalau apa? Kalau wanita yang istihadah atau wanita yang mengalami ya istihadah ya. Wa kadza yajibu 'alaiha likulli fardin aidan tajdidu ghuslil farji wal hashwi wal isobati fil asah. Ya. Jadi selain wajib untuk berwudu untuk satu sholat fardu, dia juga wajib untuk memperbaharui mencuci kemaluan. Kemudian mengisi dengan kapas ya. Berarti kapas yang tadi dibuang ya. Yang baru berarti isi dengan kapas baru. Wal isobah memperbaharui juga apa yang namanya pembalut, ya, pengikat tadi diperbaharui lagi. Fil asah ini pendapat yang al asah. Nah, ada mukobilnya, mukobil asah.
Nah, al-as-sah ini kita kesini sebentar. Saya ingin menerangkan istilah-istilah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada istilah-istilah ya, ada mustolahat namanya. Ya, apa sih as-sah ini apa sih? Saya cenderung untuk membiarkan dengan makna ini, gitu ya. Ya, al-as-sah ya, tidak kita terjemahkan. Nah, ini apa sih maksudnya al-as-sah? Nah, ini kita mengutip di kitab Al-Mu'tamad ya, Fil Fiqh Asy-Syafi'i juz 1 halaman 24. Nah, apa ini maksud dengan al-asah? Nah, al-asahu huwal hukmul fiqhiyyur rajihu fil madhhab syafi'i min baini ara'il ashabi. Nah, al-asah itu adalah hukum fikih yang rajih, hukum fikih yang kuat, yang diunggulkan, yang dimenangkan. Fil madhhab syafi'i, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Min baini ara'il ashabi, dari sekian banyak pendapat-pendapat ashab. Nah, pendapat-pendapat ashab, ya ashab ini kan jamak dari sahib ya. Ashab al-Imam Syafi'i. Ashabul Imam Syafi'i. Itu berarti murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Nah, ya. Nah, itu banyak itu pendapatnya itu. Nah, pendapat yang rajih, yang kuat itulah al-asah. Wadzalika idza qawiyal khilafu baina ara'il ashab. Dan demikian kalau misalnya eh, khilafnya itu, perbedaannya itu kuat di antara pendapat-pendapat ashab ini. Ya, pendapat-pendapat ashab Imam Syafi'i. Nah, ya. Oh, pihak sana, ulama sana punya dalil. Oh, ulama ini punya dalil. Ini sama mazhab Imam Syafi'i ya. Kita nggak bahas mazhab lain ya. Kita nggak bahas mazhab lain. Karena kajiannya kajian fikih mazhab Imam Syafi'i. Baik. Jadi di internal mazhab ini juga ternyata ada perbedaan pendapat. Nah, ya. Nah, kalau perbedaannya itu kuat, wa kana likulli ra'yin dalilun qawiyyun zahirun, dan setiap pendapat itu punya dalil yang kuat dan zahir, fayu'abbaru anir ra'yil mu'tamadi warrajihi bil asah. Maka pendapat yang mu'tamad dan pendapat yang kuat dalam madhab ya itu dinamakan dengan al asah, bil asah. Tadi kita sudah jelaskan itu perbedaannya itu kuat dan masing-masing punya dalil yang kuat juga ternyata. Dalilun qawiyun zahirun. Wa yu'abbaru an muqabilihi biqaulihim wa muqabiluhu kada au wasani kada. Nah, lawan dari al-asah itu adalah muqabil asah. Nah, ya berbeda dengan sahih. Berbeda dengan sahih ya. Nah, apa itu sahih? Nah, ini silahkan dicatat ya. Ini sekedar maklumat tambahan. Jadi asik ya belajar mazhab itu ya. Masya Allah, banyak istilah-istilahnya ya. Ternyata internal mazhab sendiri juga berbeda pendapat. Nah, terus yang mana yang mu'tamad, mana yang rojih, itu pekerjaan siapa? Ya pekerjaan ulama mazhab. Kita cuma apa nih Ustadz? Ya kita cuma belajar saja. Kita cuma ngambil saja. Oh ini yang rojih ini. Oh ini muqabil asah dalam mazhab. Oh ini do'if dalam mazhab. Nah, ya. Nah, sahih itu apa? Beda ya. Asah dengan sahih itu beda. Nah, kalau sahih itu adalah wal wajhur rajihu min ara'il ashabi idza kana ra'yul akharu fi ghayatid dha'fi. Nah, sahih itu adalah pendapat yang kuat di antara ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i dan pendapat yang lainnya itu lemah. Nah, ya. Jadi kalau ini al-asah ini khilafnya nih kuat nih, masing-masing punya dalil yang kuat. Muqabilnya, lawannya adalah muqabil asah. Sedangkan sahih, lawannya adalah do'if. Ya, intinya begitu. Ya, ini masih banyak yang lainnya, cuma nggak usah kita bahas. Khawatirnya jadi tambah pusing. Baik, sampai sini bisa dipahami nggak teman-teman? Apa itu asah? Apa itu muqabil asah? Nah, jadi dalam pendapat yang asah dalam madzhab Imam Syafi'i, berarti ini pendapat yang kuat ini ya. Karena khilafnya itu kuat di kalangan para ashab madzhab Imam Syafi'i dan dalilnya juga kuat. Nah, yang rojih, yang diunggulkan, yang dikuatkan itu namanya adalah al-asah. Maka apa? Wajib bagi perempuan yang istihadah untuk apa? Untuk mencuci kemaluan, kemudian menyumbat dengan kapas dan juga mengikatnya dengan pembalut. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.
Udah mau isya nih ya. Bagaimana, bisa dipahami yang saya sampaikan? Atau ada yang kurang jelas atau belum jelas? Ini saya merujuk ke kitab namanya Al-Ibanatu wal Ifadatu ya. Al-Ibanatu wal Ifadatu fi ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati ala madhabil imam syafi'i. Penulisnya Sayyid Sayyid ya, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqaf. Ustadz, kalau muktamad tadi apa maksudnya Ustadz? Kalau muktamad itu yang dipegangi, yang menjadi sandaran. Muktamad itu ya. Muktamad dalam mazhab bagaimana? Begini, oh berarti itu pendapat yang menjadi pegangan, menjadi sandaran, yang diamalkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Oke. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Nah, ini sebelum berakhir ya, kita jelaskan muqabil as-sahnya gimana. Muqabil as-sah. Tadi kan yang as-sah wajib mencuci kemaluan, menyumbat dengan kapas, dan juga mengikat dengan pembalut. Lawannya, berarti namanya muqabil as-sah. Tidak wajib. La yajibu tajdiduha. Tidak wajib ya memperbaharui pembalutnya. Nah, kenapa demikian? Nah, ada alasannya di sini. Li'annahu la maknan lil amri. Karena la makna, ada jadi bahasa Indonesia ya, tidak ada maknanya. Ya, tidak ada maknanya gitu ya. La makna ya. Tidak bermakna. Ya, tidak bermakna lil amri bi izalatiha. Perintah untuk menghilangkannya. Ma'astikroriha. Ma'astikroriha. Bersama tetap adanya najis tersebut atau darah tersebut ya. Wa mahallul khilafi inda adami zuhuri damin ala jawanibiha ma'a baqaiha ala mawdi'iha min ghairi zawalin lahu waqa'a. Nah, jadi intinya wajib memperbaharui isobah atau pembalut. Sudah azan ya? Nah, sudah azan. Ya, sudah azan. Ini mungkin kita sambung pekan depan insya Allah ya. Berarti menerangkan yang muqabil as-sah ya. Untuk tambahan maklumat lah ya. Jadi intinya ada 6 hal yang harus dilakukan perempuan yang istihadoh ketika ingin melakukan sholat. Ya, istihadoh nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada 7 pembahasannya. 7 istihadoh. Seorang wanita istihadoh. Yang pertama dia mencuci kemaluan sebelum berwudu. Kemudian menyumbatnya dengan kapas. Dengan 3 syarat tadi udah kita jelaskan. Kemudian mengikat dengan pembalut. Kemudian berwudu ketika setelah masuk waktu sholat. Dan wajib mualah, berkesinambungan. Dan wajib untuk berwudu setiap kali sholat fardu. Jadi satu wudu hanya satu sholat fardu. Dan wajib juga hukumnya untuk mencuci kemaluan, menyumbat lagi dengan kapas atau selainnya, dan juga mengganti pembalut, memperbaharui pembalut. Ya, ada 6 ya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan ya, kita terangkan yang ini ya, muqabil as-sah ini ya, lawan dari al-asah. Jadi ada kita jelaskan ya, al-asah itu apa. Baik, itu dulu mungkin ya yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kedatangan teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat yang kami sampaikan, yang ulun sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nas'allah salamah wal afiyah. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jazakillahi khair.